segelas susu dan segenggam garam. Alkisah, dahulu kala hiduplah dua orang pengembara setiap harinya berjalan menyusuri jalanan yang begitu jauh. Satu pemuda selalu menggunakan songkok hitam dan satu lainnya tak pernah menggunakan penutup kepala. Suatu hari, kedua pengembara ini beristirahat dan memakan bekalnya masing-masing. Saat makan, si pria bersongkok hitam tersedak dan berniat meminta air ke temannya, karena air miliknya tinggal sedikit. "Saudaraku, bolehkah aku meminta sedikit airmu? Aku tersedak dan airku hampir habis." "Tidak, minumlah airmu sendiri. Kalau airku habis, bagaimana perjalananku nantinya?" ungkap temannya sembari terus makan. Pria bersongkok pun tak bisa memaksa. Ia menghirup nafas perlahan hingga nafasnya kembali stabil. Setelah itu, ia meminum sedikit airnya untuk melegakan tenggorokan. Seusai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba. Hari semakin larut saat kedua pengembara menginap di sebuah pondok kecil dengan dinding-dinding yang tipis hingga angin malam akan tembus dan membuat kedua pengembara tersebut menggigil. Pemuda bersongkok itu nampak kedinginan hingga tubuhnya bergetar karena rasa dingin yang luar biasa. Sedangkan temannya telah meringkuk di balik selimutnya yang nampak begitu hangat. "Saudaraku, bolehkah engkau membagi selimutmu? Aku sangat kedinginan," mintanya. "Kenapa tidak kau pakai selimutmu? Aku tidak mau membaginya denganmu," ucap temannya tanpa bergerak sedikit pun. "Selimut milikku aku gunakan sebagai alat sholat kita nanti. Aku tak mau mengotorinya," ungkapnya. Lalu dengan mendengus kesal, temannya mau membagi selimutnya, tapi hanya sebagian kecil. Hari pun berganti setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat subuh. Kedua pengembara itu kembali melanjutkan perjalanan. Bekal makanan mereka mulai tipis dan tersisa air putih yang mereka isi saat di pondok. "Kita harus membeli beberapa makanan," ungkap pria bersongkok. "Tapi uangku masih sedikit, tak cukup untuk membeli makanan." Pria bersongkok itu berpikir sejenak karena uang yang ia miliki juga tak seberapa. Biasanya dua pengembara ini akan berhenti di desa dan bekerja seadanya dan mendapatkan upah ataupun mendapatkan imbalan berupa makanan. Namun selama seharian mereka belum menemukan pemukiman sama sekali. Setidaknya dengan uang yang kita miliki bisa untuk membeli susu, kita membutuhkan banyak energi sebelum sampai ke desa. Pria tanpa tutup kepala pun akhirnya setuju. Tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanannya, akhirnya mereka bertemu dengan sebuah warung kecil. "Bapak, dengan uang yang kami miliki ini, berapa gelas susu yang bisa kita dapatkan?" tanya pria bersongkok kepada bapak penjual. "Maaf nak, tapi dengan uang ini aku hanya bisa memberikan segelas susu dan rasanya hambar. Aku tidak bisa memberikan gula karena harganya sangat mahal. Tapi kalau kalian membutuhkan garam, aku bisa memberinya karena garam sangat murah," ucap pak tua itu. Mereka pun menerima segelas susu itu dan keluar dari warung. Saat itu mereka tidak lagi memiliki gelas untuk membagi susunya, sehingga mereka harus bergantian meminum susu dengan bagian masing-masing setengah gelas. "Bukankah kau masih memiliki sedikit gula? Campurkanlah susu ini supaya rasanya sedikit enak," pinta pria itu. Namun lagi-lagi temannya itu memberikan jawaban yang membuat kesal. "Tidak mau. Aku akan mencampurkan gula ini di susu bagianku, karena gula ini hanya cukup untuk memaniskan setengah gelas. Kamu minum dulu susu bagianmu, lalu setelah itu akan aku campurkan gula milikku," ucap temannya. Nampaknya pria bersongkok itu sudah habis kesabarannya dan ingin membalas temannya. Pria bersongkok itu kembali memasuki warung dan kembali dengan segenggam garam. "Untuk apa garam itu, saudaraku?" tanya temannya dengan heran. "Aku ingin menambahkan garam ini di susu bagianku. Biar saja aku tambahkan semua garam di dalam gelas ini dan aku akan minum susu bagianku. Setelah itu kau bebas menambahkan gula milikmu." Mendengar jawaban pria bersongkok itu, temannya terhenyak dan merasa sangat bersalah. "Maafkan aku, saudaraku. Maafkan jika selama ini aku selalu egois dan tidak memikirkan perasaanmu. Padahal kita melakukan perjalanan ini berdua. Maafkan aku yang selalu memikirkan diriku sendiri." Temannya itu lalu mencari-cari sesuatu di dalam kantongnya. "Ini gulanya, biar ku campur semua di segelas susu ini.
Meski tidak seberapa manis, tapi setidaknya aku bisa membagi rasa manisnya denganmu, saudaraku. Tolong maafkan aku. Sahabat kalbu, dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Jika kita tak pernah menolong saudara maupun tetangga kita, tidaklah akan ada pertolongan yang akan datang padamu di waktu engkau susah. Namun jika saling tolong-menolong, meski nantinya tak ada saudara yang menolong, percayalah, Allah akan menurunkan rahmat-Nya untuk menjadi penolongmu.